Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era digitalisasi ini, pembelajaran berkembang begitu pesat. Berkat digitalisasi, di dunia pembelajaran banyak sekali inovasi-inovasi yang terjadi. Namun, pembelajaran tidak hanya berbasis digitalisasi. Sekolah harus punya alternatif pembelajaran yang bisa memberi pengalaman secara nyata dan real dalam dunia pendidikan. Itu yang menjadi dasar SMP Negeri 4 Benua Lawas mengadakan inovasi BBB, belajar, bermain, dan berwisata. Perkenalkan, saya Ikhwan Juli Givanto, Kepala SMP Negeri 4 Benua Lawas. Pembelajaran yang ideal seharusnya mampu membuat siswa aktif, antusias, dan benar-benar menikmati proses belajar. Bukan hanya duduk dan mendengarkan, tetapi juga mengalami langsung, mengeksplorasi, dan mengaitkan apa yang dipelajari dalam kehidupan nyata. Dengan begitu, pembelajaran akan terasa lebih kontekstual, bermakna, dan menyenangkan. Namun, kondisi yang kami temui di sekolah menunjukkan hal yang berbeda. Dalam beberapa waktu terakhir, siswa terlihat mulai kehilangan fokus. Keaktifan mereka menurun, suasana kelas terasa kurang hidup, dan keterlibatan dalam pembelajaran belum optimal. Padahal, guru sudah berupaya menghadirkan berbagai macam model pembelajaran, memanfaatkan teknologi digital, hingga menyisipkan ice breaking untuk menjaga semangat belajar. Jadi Pak, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan mengenai pembelajaran di kelas. Sepertinya anak-anak kita itu sudah mulai bosan dan kurang bersemangat Pak ketika aktivitas di kelas. Bagaimana Bu? Iya, anak-anak sudah mulai bosan, padahal kami sudah melakukan berbagai model pembelajaran, kemudian ice breaking, tapi anak-anak sudah mulai bosan, sepertinya mereka perlu suasana baru, Pak. Baik, terima kasih Ibu sudah berdiskusi dengan saya tentang masalah pembelajaran di kelas. Saya juga sering mendengar ibu guru yang lain berbicara tentang siswa-siswa yang mulai tidak fokus dan tidak aktif. Masalah ini nanti kita bawa ke komunitas belajar kita diskusikan dan kita cari solusi terbaik dari ide teman-teman, dari ide ibu, supaya kita dapat mengobati masalah ketidakfokusan anak-anak ini. Permasalahan yang dikemukakan oleh guru sama seperti yang saya rasakan ketika saya melakukan supervisi di kelas. Kemudian permasalahan ini kami diskusikan dalam komunitas belajar yang rutin kami lakukan setiap minggu. Dari diskusi yang hangat dan penuh refleksi, muncul satu gagasan sederhana namun kuat, menghadirkan suasana belajar yang berbeda dengan mengajak siswa keluar dari kelas. Apalagi didukung dengan lingkungan sekitar sekolah kami memiliki potensi besar sebagai sumber belajar, seperti terdapat beberapa tempat wisata, sapana, poska, lapangan golf, hingga danau biru yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran secara langsung. Dan kegiatan BBB ini tidak terlepas juga dari tantangan yang ada, termasuk dari guru. Guru belum terbiasa menggunakan ruang terbuka untuk menjadi media pembelajaran. Sekolah pun belum merencanakan dengan baik. Tetapi dengan adanya kemitraan, segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya masuk tiket dan sebagainya bisa ditekan atau bahkan digratiskan. Menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan program ini, guru terus berupaya mencari solusi dengan cara yang aktif dan kolaboratif. Langkah pertama yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mendapatkan arahan, sekaligus berdiskusi, mendapat dukungan, sehingga pelaksanaan program tetap berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selain itu, guru juga berinisiatif memperkaya wawasan dengan mencari referensi dari berbagai sumber. Perpustakaan menjadi salah satu tempat untuk menggali ide dan konsep pembelajaran yang lebih kontekstual. Tidak hanya itu, guru juga memanfaatkan berbagai platform digital dan belajar dari praktik-praktik baik, mengikuti webinar, serta mencari inspirasi pembelajaran yang lebih inovatif. Setelah perencanaan selesai, akhirnya tiba saatnya pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas dilaksanakan. Anak-anak begitu antusias mengikuti kegiatan tersebut.
Saya sebagai koordinator pembelajaran di luar, di mana sekolah kami melaksanakan pembelajaran di luar setiap hari Sabtu pada akhir bulan. Di mana di sini juga saya sebagai guru IPA melaksanakan pembelajaran IPA juga di luar, yang mana hasilnya kami sebagai guru IPA dan siswa yang saya ajarkan langsung merasa senang karena bisa mengaplikasikan pembelajaran yang di dalam kelas untuk dilaksanakan di luar kelas, di mana langsung praktek lapangan. Ini tangkai. Setelah tangkai apa? Aku lupa nih, ini apa ya? Ini mahkota. Hari ini kita akan belajar di luar kelas, tepatnya di Taman Sabana, mempelajari tentang apa tadi? Ya, mempelajari teks deskripsi. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan langsung ke tempat wisata, siswa mampu mengidentifikasi kegiatan ekonomi di sekitar lingkungan tempat wisata. Kemudian dengan langsung melihat kegiatan ekonomi di tempat wisata ini, siswa mampu menjelaskan alasan masyarakat melakukan kegiatan ekonomi. Apa aja yang ada dijual di sini? Di sini ada jual pop mie, pop es, kerupuk, es krim, minuman kulkas, dan minuman satro. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, siswa dibimbing untuk melaksanakan kegiatan permainan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melatih otot-otot motorik. Selain itu, permainan juga digunakan untuk meningkatkan karakter siswa, seperti gotong royong, tanggung jawab, bekerja sama, dan berpikir kritis. Tengah sini, tengah. Yeah. Setelah melaksanakan pembelajaran di luar sekolah, anak-anak semakin bersemangat dan mereka punya energi baru untuk bisa melaksanakan pembelajaran dengan lebih baik. Bagaimana sih kalian belajar di luar? Saya senang karena bisa mengeksplor banyak hal dan melihat benda yang kita pelajari secara langsung. Bagaimana teman-teman? Dengan adanya pembelajaran di luar sekolah, kami sangat bersemangat dan tidak membosankan. Perkenalkan, nama saya Edi Widaningsih, Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Muara Uya, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Di sini saya akan menginisiasi program Pesona, pembelajaran seru di luar kelas yang bermakna. Program ini menggabungkan antara pembelajaran dan berwisata. Program ini salah satunya terinspirasi dari program belajar bermain dan berwisata yang ada di SMP Negeri 4 Benua Lawas. Saya Rizal Hasanor, saya sebagai mahasiswa S2 di salah satu universitas di Banjarmasin. Dalam proses perkuliahan saya mengambil tesis tentang manajemen kepala sekolah melalui program sambil bermain atau outing class dalam penyelenggaraan mutu pendidikan di SMP Negeri 4 Benua Lawas, Kabupaten Tabalong. Alasan saya mengambil judul tesis ini karena SMP Negeri 4 Benua Lawas menjadi pionir dalam sekolah negeri di jenjang SMP di Kabupaten Tabalong dalam hal melaksanakan program belajar sambil bermain. Berdasar dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan outing class melalui kepemimpinan kepala sekolah yang efektif mampu meningkatkan mutu pendidikan secara kontekstual. Akhirnya, kami menyadari bahwa memberi pengalaman belajar kepada siswa, baik itu berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan, tidak hanya berlaku di kelas, tetapi bisa dilakukan di mana saja. SMP Negeri 4 Benua Lawas.